Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat RC di Indonesia, ini adalah mobil RC. Ya, ini mobil RC bukan diecast, teman-teman. Nissan Skyline R34 dari Capo Racing. Skala 1:8, full metal dengan detail luar dalam, kiri kanan atas bawahnya itu persis banget dengan mobil aslinya si GT-R. Pastinya diproduksi terbatas, teman-teman, karena tahun lalu waktu Capo Racing berulang tahun yang ke-10, mereka merilis 300 unit mobil ini ke seluruh dunia, dan informasinya yang masuk ke Indonesia hanya 1. Sekarang bersama Om Iki RCMT, RCMI ngebangun mobil ini jadi satu-satunya di seluruh dunia. Jadi Nissan Skyline GT-R versi fast-verusnya brand Akanar. Ya, bagaimana unboxing, kemudian perakitan, upgrading mobil ini hingga jadi seperti ini. Langsung saja tonton videonya, mudah-mudahan menghibur dan bermanfaat. Cekidot, bismillah. Wow, Masya Allah. Maaf, limited edition. Kayak mobil asli beneran. Kan kesebaliknya di atasnya. Nah, power steeringnya, arm bawah yang belum. Salah satu bagian kesukaan RCMI ini, teman-teman, kita sudah mulai masang, karena kita akan tutup dengan cover bawah. Jadi pertama kalinya RCMI lihat mobil ini adalah di video simulasi 3 dimensi yang diposting oleh Om Ahnaf di Facebooknya, teman-teman. Om Ahnaf ini toko tempat RCMI pre-order mobilnya ke pabrikan langsung, dan saat itu ada video yang menayangkan bagaimana simulasi membangun si Capo CD15829 ini hingga selesai. Ya, nama aslinya mobil ini Capo CD15829, dan saat itu mulai dari mesin awal, di steering seingat RCMI, kemudian pindah ke gardan, lalu juga ada interior dalam, plus pedal gas, kopling, sama remnya yang bisa gerak-gerak, ditambah interior dan eksteriornya yang benar-benar sempurna seperti mobil aslinya, termasuk juga lighting lampu-lampunya ini, kawan-kawan, membuat RCMI sangat terpikat dengan mobilnya. Tambah lagi tahu mobil ini dari Capo yang pastinya mengedepankan bahan-bahan metal di produk-produk mereka. Akhirnya RCMI pesen waktu itu sama Om Ahnaf, dan alhamdulillah pesannya bulan 10 sekitar bulan Januari sampai ke Indonesia, kawan-kawan. Saat itu yang pasti RCMI nggak nyangka mobil ini ukuran boxnya gede, di dalamnya itu banyak partisi-partisi, dan ada satu kardus kecil lagi yang berisikan part-part plastik. Kalau part-part metalnya itu dibungkus atau ditutup dengan busa-busa yang harusnya bisa mengamankan mobilnya. Tapi sayang, teman-teman, ada beberapa catatan RCMI karena titik-titik bodinya ini ada 2 yang waktu itu terkelupas catnya. Nggak ngerti di mana salahnya, apakah di pengiriman atau memang pada saat quality controlnya lewat, tapi setelah itu ada yang terjadi di mobilnya, kita nggak pernah tahu. Dan yang paling luar biasanya, RCMI dibantu sama Om Iki RCMT untuk ngebangun mobil yang cuma ada 300 unit di seluruh dunia ini, kawan-kawan. 300 unit dengan warna midnight purple. Itu untuk batch 1 istilah mereka, kawan-kawan. Karena di batch kedua, mobil ini sudah kembali dirilis, kawan-kawan. Di batch kedua itu mereka merilis warnanya biru, dan ada yang warna silver dasar untuk ditimpakan cat lagi di atasnya. Yang berminat pengen PO mobil ini bisa kontak Om Ahnaf. Insya Allah beliau bisa bantu pesenkan, dan mudah-mudahan barangnya bisa segera dikirimkan ke Indonesia. Setelah kita unboxing, maka mulailah perakitan RC ini, teman-teman. Ya, buat ngebangun mobilnya, kawan-kawan, kita perlu elektrikal karena si Capo CD15829 ini datang hanya dengan kit saja, alias tanpa part elektronik apapun.
nggak ada motor, nggak ada ESC, servo, apalagi RXTX nya kawan-kawan. Dan untuk itu RCNI menggunakan combo motor sama ESC nya dari Hobbywing pakai Seran. Motornya sendiri itu yang 2800 dan dia sensored, sehingga memang harapannya mobil ini bisa lebih enak tarikan bawahnya. Untuk servonya itu kita butuh servo yang besar satu, yang akan nanti menjadi servo steering mobil. Dan kita butuh servo kecil lagi teman-teman, itu ada 3. Pertama di setir depan, kedua di gearbox untuk memindahkan posisi giginya dari netral ke gigi lambat dan gigi cepat, dan servo ketiga buat pedal gas, rem, sama koplengnya kawan-kawan, karena memang mobil ini pada saat kita jalankan gasnya, kalau teman-teman lihat, akan bergerak sesuai dengan throttle serta brake dari mobilnya sendiri kawan-kawan. Keren, Masya Allah. Untuk bisa menyelesaikan perakitan mobilnya butuh waktu lebih dari 1 minggu, kalaupun memang dia diurut per hari kawan-kawan ya. Karena RCNI sendiri mendatangkan mobil ini nggak langsung full dengan part opsionalnya. Saat mobilnya sampai, itu part opsionalnya beberapa belum tersedia, sehingga harus menunggu dan menunggu lagi. Untuk merakit mobilnya hingga selesai di luar part opsional, yang RCNI maksud part opsional adalah lampu, kemudian juga pedal gas, kemudian juga fan belting di engine. Itu Om Iki membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikan mobil ini kawan-kawan. Untuk bisa merakit kita sudah diberikan satu manual kawan-kawan, tapi bentuknya bukan buku, dia dalam flash disk, dan ada video yang kita bisa ikuti urutannya satu persatu. Di video pertama kita akan membangun instalasi gearbox servonya kawan-kawan. Tinggal ikutin saja urutan yang ada di video tadi, lihat part-part yang mirip, karena memang warnanya kadang-kadang nggak sama teman-teman ya antara video dengan part yang ada. Setelah itu kita susun sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam video. Dan tips dari Om Iki agar gearbox servo ini mudah terpasang, maka teman-teman harus konekkan dulu gigi servo dengan gearbox. Setelah itu baru 4 kuping servo dikunci ke mounting gearboxnya kawan-kawan. Kemudian kita pasang juga as besi panjang yang terhubung dengan steering hub depan, sehingga fungsi horn servo tergantikan dengan gearbox dan as panjang ini. Setelahnya lanjut memasang suspensi depan dengan shock breaker yang mirip banget sama mobil aslinya. Ya, ada adjuster kayak mobil beneran loh ini di shocknya kawan-kawan. Jadi kita bisa kerasin atau lembutin per shocknya dengan mutar adjuster ini. Cuma shock ini belum diisi silikon ya, jadi tetap harus kita isi dulu biar nggak kejadian kayak RCNI di bawah jalan kenceng terus dibelokin, RC-nya kebalik dan langsung lecet kap atas, kap mesin sama pintunya. Selesai masang shock depan, Om Iki mulai ngerjain gearbox. Gigi-gigi di gearbox itu Chronicle gear yang mereng-mereng gitu. Dan di sini RCNI kembali bilang RC ini direncanakan dengan sangat-sangat well design. Bahkan sampai selektor gearsnya aja bentuknya mirip sama yang ada di mobil asli. Tips di gearbox ini ada beberapa. Yang pertama, hati-hati pas memasang tertuas karena salah-salah bisa mental terbang. Kemudian tutup gearbox yang menyerupai engine 6 silinder banyak plastik replika mesin turbonya. So, sebaiknya dicat dulu, baru ditempel biar nggak kayak RCNI mesti ribet masking, setelahnya baru bisa ngecat. Di pemasangan gearbox ini kita juga butuh satu servo mini buat narik tuas selektor gears tadi. Karena mobilnya ini bisa dibikin gigi netral, gigi pelan, sama gigi cepat, saran RCNI, servo mininya pakai yang standar ukuran Power HD atau Savox Mini kawan-kawan ya. Karena walau cuma beda beberapa mili kayak JX ini, malah akhirnya nggak bisa dipasang. Terus supaya nggak 2 kali kena kayak RCNI juga, di gearbox ini kita butuh servo mini yang tangguh sahabat. Karena kalau nggak kuat, pas dipakai main belok-belok, tiba-tiba servo mininya bisa nggak sanggup nahan tuasnya, dan dampaknya mobil jadi nggak bisa jalan kayak gini nih teman-teman.
Berikutnya, sesuai petunjuk di video tutorial, Om Iki mulai merakit bodi capo GTR-nya. Warnanya unik banget teman-teman, kayak bunglon-bunglon gitu. Ini disebutnya midnight purple. Dan untuk ngerjain bodi, kita start dengan nempelin plastik lampu sen samping, disambung dengan masang kaca belakang, masang tutup bahan bakar yang bisa dibuka tutup, baru setelah itu masang kap atas. Dan buat kap atas ini perlu dikikir sedikit supaya dudukannya pas. Kemudian install frame tengah, sekalian tempelin magnet bulat kecil yang berfungsi jadi pengikat nantinya. Terus bodi kiri kanan disatuin. Kita juga harus pasang tuas besi buat dudukan kap bagasi belakang. Kembali ke gearbox, kita pasangin part aksesoris yang menyerupai mesin 6 silinder ini teman-teman. Turbocharge dan lain-lainnya ini pas banget dengan engine aslinya. Tapi detail si engine ini nggak mengganggu fungsi, pastinya buat jadi drive train sebagaimana mestinya. Kopel penghubung ke transmisi dan diff juga sebaiknya di lock tit biar nggak mudah tanggal buat kutunya nih. Kemudian kita naikkan gearboxnya ke sasis. Setelahnya kita harus balik lagi ke bodi untuk masang detail-detail yang ada di bodi, seperti kunci kap depan yang nantinya bakal ditempel logo GTR ini teman-teman. Next kita lanjut ke pemasangan servo mini buat wheel steer di dashboard kawan-kawan. Dashboardnya sendiri super realistik dengan stiker odometer, layar, tape, AC, dan detail yang komplit. Nah, untuk di servo steer ini kita nggak perlu beban besar seperti di servo gearbox. Sebenarnya sih bebas aja mau ngambil torsi yang berapa. Setelah itu kita perkuat dashboardnya dengan memasang 2 besi bulat. Dan kita pasang juga ESC untuk bisa memastikan gearbox yang kita pasang ini berfungsi dengan optimal. Nggak lucu udah jauh kita masang, kita harus bongkar lagi karena gearboxnya nggak bisa jalan. Oh ya, ini netral kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman lihat itu kopelnya nggak muter, kita geser ke gigi 1 loh. Muter teman-teman ya, kopelnya muter ya. Oke, dijauhin dikit biar fokus. Satu lagi, kita masukin ke gigi 2. Ini netral, ini gigi speed yang lebih kencang. Ya alhamdulillah semuanya fungsi teman-teman. Kita sambung masang part plastik aksesoris engine sekaligus gearboxnya ini. Rada kesel sama video tutorialnya, kenapa juga nggak dipasangin semuanya dulu dari awal baru dinaikin ke sasis. Sulit loh masangnya kalau udah di posisi sasis yang sempit kayak gini teman-teman. Tapi ya wes lah, kita lanjut ke instalasi drive shaft. Pastikan gear tiff ini nggak ada yang kebalik teman-teman ya, gear kecil yang ada di dalamnya, supaya mobilnya itu muter rodanya nggak ada yang berlawanan arah. Dan ini semakin kesini semakin istimewa, masya Allahnya teman-teman, makin mirip dengan mobil aslinya. Termasuk pola setirnya ini juga seperti pola yang ada di setir mobil 1:1 kawan-kawan, masya Allah. Next kita lanjut mengerjakan gear tiff belakang. Pastinya ini all metal kawan-kawan. Untuk diffnya ini sendiri Om Iki oles tipis dengan oli untuk gear-gearsnya. Kemudian pasang drive shaft belakang kiri kanan, baru dikunci ke sasis dan disambungkan ke kopel tengah. Kita lanjut juga pasang aksesoris pembuangannya, bangun double seat depan lengkap sama rem tangan dan interior bagian tengah. Untuk seat atau kursinya ini sendiri racing kawan-kawan, tinggal kalau mau dicat disesuaikan sama selera aja, dan bagian belakangnya bisa ditidur-tidurkan gitu. Cakep lah pokoknya. Selanjutnya kita geser ke ban teman-teman. Untuk rodanya ini velgnya atau rimnya terbuat dari magnesium alloy, plat metal yang ringan tapi kuat. Kemudian karetnya sendiri itu medium tanpa inner. Kita harus mounting atau lem sendiri. Setelah itu kita bisa install ke hex yang berbentuk disc bracket. Keren kan teman-teman, pas sekali dengan bentuk mobil aslinya yang dikunci lagi dengan 6 baut yang lagi-lagi serupa dengan mobil yang ada. Dan setelah itu kita bisa tutup pakai ini teman-teman, sehingga seakan-akan velgnya itu nggak keputus dengan kunci. Masuk ke tahap akhir dari perakitan capo sekalian R34 standar ini kawan-kawan. Kita pasangin plastik-plastik untuk lampu, baik itu di depan ataupun di bagian belakang dari mobilnya. Dan memang mobil ini sekali lagi kawan-kawan belum dapat opsional. RCNI beli tanpa opsional lightingnya, sehingga sekarang ini masih dipasangkan tanpa lampu terlebih dahulu, hanya tempat dudukan nanti untuk LED setnya. Dan setelah itu semua terpasang, maka kita akan juga harus memasang pintu samping kiri kanan
memasang kap depan, kap belakang yang ada di bagian bagasi belakang, termasuk juga menginstal skid plate di bagian bawah depan dan belakang. Ini dia teman-teman, RC Capo Nissan GT-R 34, satu-satunya di Indonesia. Ya, sahabat RC Newbie Indonesia, seperti inilah kondisi apa adanya standar out of the box dari RC Skyline R34 atau GT-R-nya Capo Racing. Dan seperti yang sudah RC sampaikan tadi, karena datang optional partnya ini nggak barengan, di upgrade pertama yang dilakukan adalah RCNI bersama Om Iki memasang LED setnya kawan-kawan. Karena dudukannya itu sudah ada, tugas kita adalah memasukkan LED-nya ke dalam tempat tadi, menginstalasi kabel-kabelnya ke posisi yang sudah ditetapkan, dan yang pasti panelnya juga sudah ditentukan tempatnya, kita tinggal memasangkannya kawan-kawan. Nggak sulit karena memang panelnya sendiri sudah terbentuk. Selanjutnya RCNI juga memasang aksesoris fan engine-nya teman-teman, dan ini realistik sekali, berputar dengan motor yang seukuran winch-nya, dan ini semakin realistik karena dia menggunakan belting yang menyerupai mobil aslinya. Untuk di shock breaker depan itu ada stabilizer yang kita pasangkan juga kawan-kawan. Terakhir itu juga Om Iki bantu pasangin modul sound yang memang RCNI sudah punya sebelumnya, yang ini bukan dari Capo teman-teman. Dan karena memang mobil ini sempat lecet di bagian pintu sama kap depan dan atasnya, akhirnya RCNI mutusin kita akan jadikan dia mobil Nissan GT-R Fast Furious-nya Brian O'Connor. Diubahlah catnya sama Om Iki. Untuk pertama sekali kita harus hapus cat dasar dengan menggunakan soda api, tapi hati-hati dengan spion serta bagian bumper itu ternyata plastik teman-teman. Kalau kita siram soda api bisa rusak barangnya, so yang untuk itu kita mesti amplas, dicat, dan akhirnya jadilah dia the one and only in the world, satu-satunya RC Capo Racing Nissan Skyline versi Fast Furious. Assalamualaikum sahabat RC Newbie Indonesia, ini adalah Capo Racing Nissan Skyline R34 CD 18529. Sebelumnya catnya warna midnight purple, udah RC diganti, dibantu Om Iki untuk ngubahnya jadi grey-nya Brian di Fast Furious teman-teman. Kita nyalain dulu. Sekarang lampunya kita fokus, kalau ditahan lama sampai tensinya nyala. Ini mesinnya teman-teman, detailnya masih kebangetan, termasuk gitu panama beltingnya muter teman-teman. Lampu spion, setirnya juga ikut muter tuh. Dan banyak yang tanya ini bisa tutup apa enggak, kita cobain ya. Ya, sahabat RC ini sudah melihat gimana detailnya si Capo GT-R ini, dan mungkin bakal berpikir RC ini cuma cocok jadi pajangan atau self pin saja ya. Pastinya RC yang beratnya 8 kg ini terus pakai pola gearbox dan couple lightnya RC Adventure ini ternyata larinya nggak main-main loh teman-teman. Nggak kemana-mana ini, tembus bisa 45 hingga 50 km per jam maksimum speednya. Masya Allah, speed yang cukup buat ngelempar figur Deadpool keluar dari si GT-R. Oh iya, karena kesulitan dapat figur Brian O'Connor, maka di awal-awal RCNI pasangin figur Deadpool untuk ditaruh di kursi drivernya. Untuk si RC Capo Skyline yang 1:8, figur 1:10 ini tergolong sedikit kekecilan sahabat, tapi tetap aja masih keren sih ditaruh di sini. Puas ngelihat speednya, sekarang teman-teman bisa cek kemampuan handlingnya dengan kita lari di track touring 1:10 ini teman-teman. Apa RCNI nggak ngilu RC-nya bakal kebalik atau nabrak pembatas track? Ya pasti ngilu sih, tapi penambahan oli oleh Om Iki yang naruh silikon 60 WT dan settingan per paling keras di keempat shock breakernya buat lindungnya RC ini saat berbelok di kecepatan tinggi langsung berkurang sahabat. Di awal RCNI memang kecolongan, settingan standarnya rentan banget kebalik. Belum lagi risiko bumper depan yang mudah banget kejedut karena posisinya yang rendah. Untuk grip ban, mainlah ini teman-teman, karena karetnya ini medium ke hard, tanpa spons inner, tapi tetap masih jejak. Pokoknya RC ini udah nggak ragu lagi melik-likan RC-nya kayak gini.
Dan tips dari RCNI untuk ngeremnya, paling ini dibikin aja kayak kita bawa mobil beneran teman-teman. Sebelum belok direm, itu juga bantu RC-nya untuk nggak mudah terguling pas kita berakselerasi. Cakep lah ini pokoknya teman-teman, Masya Allah. Puas dimainkan, waktunya si RC Skyline GT-R satu-satunya di dunia ini teman-teman kita bersihkan. Ya, seperti mobil asli juga, RCNI nyucinya ini di cucian mobil, dan alhamdulillah teman-teman, karena elektrikal yang kita pilih itu sudah waterproof, so nggak ada masalah untuk kita cuci mobilnya. Lanjut ke upgrade kedua teman-teman. Kali ini RCNI pasangin detail-detail untuk ditambahin di dalam kap mesinnya kawan-kawan. Banyak sekali yang pasti, dan ini tetap dibantu Miki buat nginstalnya satu persatu. Hasilnya nggak ada lagi yang bolong-bolong nih teman-teman di dalam kap mesinnya. Kita juga tambahin logo-logo resmi yang dari Nissan Skyline Capo-nya teman-teman, dan ini better sih memang dari yang pernah RCNI pasang sebelumnya. Termasuk juga ini nih, kita pasangin di disc bracketnya Brembo, ini cakep teman-teman. Untuk lampu kita pilih ice blue sehingga harapannya benar-benar bisa mirip dengan mobil aslinya. Dan ini sama aja sih sebenarnya dengan LED yang biasa dijual di pasaran, yang bedain kabel soketnya teman-teman, dia memang khusus buat Capo. Lalu ini ada aksesoris pedal gas sama rem dan kopling kawan-kawan yang dipasangin satu mini servo, jadi bisa kayak gini. Terakhir RCNI juga ambil ban driftnya teman-teman, lengkap dengan pelek magnesium alloy yang berwarna hitam. Peleknya ini detailnya kebangetan, ada pentilnya sekalian kawan-kawan, dan pastinya bahan dari ban ini sendiri itu adalah plastik keras yang cocok buat kita ngeslot. Terus ini ada figur Brian O'Connor, kepalanya doang 1:6 ditambah nose, dan akhirnya jadi deh teman-teman upgrade kedua dari si RC Capo Racing Skyline GT-R versi Fast Furious satu-satunya di dunia. Check it out. Ya, walaupun sebenarnya mobil ini teman-teman bukanlah mobil drift kompetisi, tapi teman-teman bisa lihat inputnya lumayan sahabat ya, dan asik itu. Alhamdulillah RCNI suka melihatnya, mudah-mudahan nggak sia-sia apa yang udah dikerjain Om Miki mati-matian untuk ngebangun mobil ini jadi Skyline GT-R Fast Furious yang keren banget teman-teman. Ngeslotnya juga paten, Masya Allah. Ya, dan kita sudah sampai di closing video teman-teman. Ini dia RC Capo Racing Nissan Skyline R34 atau GT-R. Aslinya Midnight Purple, hanya ada 300 unit di seluruh dunia. Sekarang sudah kita ganti jadi satu-satunya, the one and only mobil Nissan Capo Racing versi Fast Furious-nya Brian O'Connor. Bisa lari kencang, bisa kita bawa ngeliuk-liuk, nggak perlu khawatir teman-teman, karena mobilnya nggak cuman shelf queen, tapi benar-benar bisa kita mainkan di track. Juga kita bisa bawa ngeslot, ngedrifting seperti mobil aslinya di Fast Furious 1:1. Masya Allah. Mobil ini detailnya luar biasa. Ini mobil paling scale yang pernah RCNI temuin. Dan biasanya selalu ada yang bertanya, habis berapa untuk ngebangun mobil seperti ini? RC-nya saja itu 30.000 teman-teman. Kemudian elektriknya termasuk itu remote dan receiver, juga optional partnya menghabiskan biaya yang sama dengan satu unit RC kitnya kawan-kawan. So, sampai di sini dulu video RCNI kali ini. Mudah-mudahan menghibur dan bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video lainnya. Terima kasih sudah mampir. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.